Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di sini kita akan membahas kembali soal SKDTWK Kedinasan dan CPNS. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi B ya teman-teman. Nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal. Ini berarti Pancasila itu dapat diterapkan dan digunakan di bagian manapun di seluruh dunia. Next, kita ke soal yang nomor 2. Gagasan pertama mengenai pemberian nama pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan Eka Prasetya Pancakarsa dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada pidato A. Menyambut peringatan ulang tahun ke-25 Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1972. B. Di dalam Raker Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April 1976. C. Pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR tanggal 16 Agustus 1975. D. Pidato kenegaraan dalam rangka sidang umum MPR tahun 1978. E. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat itu kira-kira yang mana teman-teman? Kalian bisa pause dulu ya videonya. Oke, langsung saja. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi B ya teman-teman, di dalam Raker Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April 1976. Jadi pemberian nama Eka Prasetya Pancakarsa ini dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada, mohon maaf ini tipe ya teman-teman, pada pidato pembukaan Musyawarah Kerja Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April 1976. Next, kita ke soal yang nomor 3. Zoonpolitikon memiliki arti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh A. Plato, B. Aristoteles, C. Napoleon, D. J.J. Rousseau, E. George Washington. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi B, teman-teman, Aristoteles. Jadi manusia adalah zoonpolitikon itu adalah teori dari Aristoteles. Next, kita ke soal yang nomor 4. Kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia merupakan bukti dari dihayati serta diamalkannya secara murni A. Pancasila, B. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Jadi, opsi yang paling tepat itu ada di opsi B, teman-teman. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 2, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan pengejawantahan dari sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 2. Next, kita ke soal yang nomor 5. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta, E. Kitab Negara Kertagama. Jadi rumusan Pancasila yang resmi itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya teman-teman. Rumusan Pancasila yang asli itu terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, meskipun tidak tercantum kata Pancasila, tetapi bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa 5 prinsip yang menjadi dasar negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Next, kita ke soal yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini dikasih opsi 1, 2, 3, sampai 6. Perilaku yang menggambarkan suasana saling menghargai perbedaan pendapat atau sikap yang terkandung dalam pernyataan nomor. Kira-kira nomor berapa teman-teman? Kalian bisa pause dulu ya videonya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang paling tepat itu ada di opsi E ya teman-teman, 3, 4, dan 6. Jadi salah satu perilaku yang menggambarkan suasana dapat menghargai pendapat orang lain adalah menginterupsi pendapat pemimpin yang keliru, menerima sanggahan atas usul yang kita lontarkan, dan membicarakan calon yang dijauhkan seseorang. Next, kita ke soal yang nomor 7. Apabila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya secara yuridis,
A. Tiap-tiap warga negara berhak melakukan pembelaan terhadap negara. B. Tiap-tiap warga negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan negara. C. Pembelaan terhadap negara hanya dilakukan oleh TNI dan polisi. D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. E. Partai politiklah yang memiliki kewajiban utama untuk membela negara. Kira-kira opsi yang paling tepat itu ada di opsi mana, teman-teman? Ya, benar sekali. Ada di opsi D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Jadi, tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara terhadap berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Itu udah ada di Undang-Undang Dasar pasal 30. Next, kita ke nomor 8. Prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang terkandung dalam A. Universal Declaration of Human Rights, B. Sila kedua Pancasila, C. Declaration of Independence, D. Alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. The 14 points. Jadi, opsi yang paling tepat itu langsung saja yaitu B ya teman-teman, sila kedua Pancasila. Jadi prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang itu terkandung dalam pengejawantahan sila kedua Pancasila, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan mengakui akan adanya hak, derajat, dan martabat manusia. Next, kita ke soal nomor 9. Dalam rangka pembangunan bidang budaya, kedudukan kebudayaan daerah sangat penting sebagai A. Unsur kebudayaan nasional, B. Puncak kebudayaan nasional, C. Ciri khas kebudayaan nasional, D. Dasar kebudayaan nasional, E. Lambang kebudayaan nasional. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di opsi A ya teman-teman, unsur kebudayaan nasional. Jadi arah kebijakan pembangunan dalam bidang kebudayaan itu adalah mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, yaitu budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Next, kita ke soal yang nomor 10 ya teman-teman. Masih semangat kan? Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pernyataan yang bersifat menegaskan A. Hak asasi negara, B. Hak asasi bangsa, C. Kewajiban asasi warga negara, D. Hak asasi manusia, E. Hak dan kewajiban. Nah, kira-kira alinea pertama pembukaan UUD itu dia bersifat menegaskan apa, teman-teman? Jadi, jawaban yang paling tepat itu ada di opsi D. Menegaskan HAM ya, teman-teman, hak asasi manusia. Jadi, keseluruhan hak asasi manusia di negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Next, kita ke soal yang selanjutnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab karena sesuai kodratnya manusia itu A. Senantiasa hidup bermasyarakat, B. Bersikap dan bertindak rasional, C. Dapat dikenakan sanksi hukum, D. Cenderung mementingkan diri sendiri, E. Mempunyai perasaan dan pikiran. Kira-kira opsi yang paling tepat itu ada di mana, teman-teman? Ya, benar sekali. E ya, mempunyai perasaan dan pikiran. Jadi, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai kodratnya, manusia mempunyai cipta, akal, rasa perasaan, pikiran, dan karsa atau kehendak. Next, ke nomor 12, yaitu pelestarian lingkungan hidup amat penting, terutama untuk A. Mempertahankan keberadaannya, B. Kelestarian dan kelangsungan hidup umat manusia, C. Menjamin bahan baku industri pada masa yang akan datang, D. Memenuhi seruan dari berbagai organisasi internasional, E. Mencegah terjadinya bencana alam yang merugikan. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di opsi E, teman-teman. Setiap warga negara itu atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Next, kita ke soal nomor 13.
Badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Berikut ini beberapa badan peradilan yang dimaksud yaitu A. Peradilan Militer, Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Agama, B. Peradilan Militer, Peradilan Sipil, Peradilan Umum, Peradilan Agama, C. PTUN, Peradilan Agama, Peradilan Sipil, Peradilan Militer, D. Peradilan Umum, Peradilan Rakyat, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, E. Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Rakyat, dan Peradilan Militer. Kira-kira opsi yang paling tepat itu ada di opsi mana, teman-teman? Langsung saja. Jadi yang paling tepat itu ada di opsi A ya, teman-teman. Peradilan Militer, Peradilan Umum, PTUN, dan Peradilan Agama. Menurut pasal 24 ayat 2 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Next, kita ke soal yang nomor 14, yaitu pemerintah perlu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dengan alasan A. Mengatur kepentingan bersama, B. Hak asasi milik setiap manusia, C. Meningkatkan martabat manusia, D. Sesuai dengan martabat manusia, E. Kesepakatan internasional. Jadi opsi yang paling tepat itu ada di opsi B, teman-teman, hak asasi milik setiap manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita ke soal yang terakhir ya, teman-teman, yaitu soal nomor 15, yaitu beribadah dan menganut agama merupakan hak asasi, A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, dan E. Universal. Nah, ini mudah sekali ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di A. Merupakan hak asasi pribadi. Jadi setiap orang itu bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bagian kelima pasal 22 ayat 10 tentang hak atas kebebasan pribadi. Mungkin sekian, teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.